Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedang dalam acara mengisi luang lah di hari Sabtu siang. Saya beserta rekan-rekan atau beserta teman-teman saya ini rencana mau reading sore di hari Sabtu ini. Saya mulai berangkat jam 2:26 menuju ke Kuningan. Dari Cirebon tujuan ke Kuningan. Rencana mau cari spot-spot inilah buat foto atau sekedar mengisi di hari libur ini ya. Saya rasa teman-teman juga pengen banget rasanya ngisi waktu luang di hari libur ini, karena mungkin di sela-sela aktivitas atau di kehidupan setiap di kesibukan di setiap hari banyak menguras pikiran atau menguras energi karena harus berjibaku dengan kerjaan di setiap hari. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini, hari Sabtu sore, kita bisa refresh kembali. Yang diantaranya itu teman saya itu satu depan pakai RX King ya. RX King ada dua, Vision ada satu, dan satunya Honda CBR. Oke, keren. Perjalanan ini dimulai dari Kecamatan Babakan dan sekarang masuk ke wilayah Kecamatan Pabuaran. Tentunya banyak melewati jalan-jalan yang banyak jalan yang berlubang, hati-hati sekali nih. Dan jalanan ini sangat betul-betul ramai. Di samping jalur utama untuk akses Cirebon menuju Ciledug atau sebaliknya ya, jalur ini juga jalur transportasi penghubung antar kabupaten juga yang misalnya ada di Kuningan. Dan memang betul ini jalan banyak lubang sekali. Saya aja penuh dengan lubang ini jalan. Oke, friend. Panas juga ya suasana siang hari ini, menjelang sore sih sebenarnya. Cuman ya kita ikuti aja teman kita juga di depan. Kita ikuti teman kita di depan. Dia mau kemana tuh? Oke. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita diberi kelancaran, tidak ada aral rintangan dalam kondisi siang menjelang sore. Sesi reading Cirebon ke Kuningan. Kenceng-kenceng banget tuh teman saya, friend. Wah, tapi saya aja ketinggalan ini.
Gila. Ngebut ya. Ketinggalan ini saya soalnya ini readingnya. Wih. Woi. Di depan ada bundaran Pabuaran, perempatan maksud saya, lampu merah Pabuaran ya. Apakah teman saya itu mengambil jalurnya ke kanan atau lurus, saya juga kurang tahu. Kayaknya kemungkinan dia ngambil trek lurus melalui Cidahu ya. Oke, untuk trek Cidahu mungkin sudah pernah saya review dalam video-video kemarin, mungkin saya cut di sini aja ya. Oke, friend, itu udah ketinggalan teman-teman nih. Teman-teman udah pada kenceng-kenceng itu. Duluan, saya kejar nih. Wah, kebetulan saya ini di belakang sendiri ini. Dan ngomong-ngomong ini Malaysia sangat gede ya, anginnya sangat lumayan kencang sekali. Barangkali, oh ini dia nih teman-teman saya nih. Kirain pada duluan, ternyata belum. Dan nungguin apa dia? Teman saya di belakang rupanya, friend. Biarin teman saya di depan tuh. Oke, siap. Nah, ini yang kedua nih, teman saya juga nih. Satu lagi. Tuh, satu lagi. Nah, satu lagi. Jadi 4 ya. Kita reading 4 orang. Dengan kombinasi motor yang berbeda-beda nih, teman-teman. Oke, friend. Dan kondisi jalan yang lumayan ramai ya, lumayan ramai lah kondisi jalanan ini. Knalpotnya itu ngebul banget ya, maklum pakai 2 tak lah ya. Dia kenceng-kenceng banget, tidak kan? Di kecepatan 64 km per jam ya. Sebentar lagi masuk wilayah Kuningan kan. Oh iya, sebenarnya sih acara reading sore ini acara dadakan ya. Kebetulan tadi teman saya itu sempat main ke rumah saya dan bilang, anaknya kita ini yuk kemana. Aduh, saya bilang kemana ya, orang udah ya hampir sore lah, siang sih jam berapa tadi, jam 12:30 lah kalau nggak salah. Cuman saya bilang, aduh mau kemana lagi. Akhirnya kita mutusin untuk reading sore ke rencana mau ke Majalengka di perbukitan Panjagoyan, atau kalau enggak di wilayah ini apa namanya, di wilayah Palutungan lah ya, Kuningan juga. Cuman ngambil jalur sini, jalur apa namanya, jalur Ciawi Cidahu ya. Mudah-mudahan ini apa nggak kesorean juga ya, karena di sana juga harus
foto-foto mungkin dengan teman-teman ataupun sekedar cari tempat-tempat yang apa namanya, yang inilah, yang menyejukkan pikiran sih ya. Yang menyejukkan suasana sejuk, itu intinya sih, cari suasana sejuk lah. Dan di akhir kunjungan terakhir, wisata yang terakhir mungkin akan ini ya, rencana mau di ini apa, tempat berendam tuh air panas. Oke, friend, kita masih ini ya di jalur agak rame di wilayah perbatasan Kuningan. Memang kalau weekend biasa jalanan-jalanan ini agak-agak ramai dikit lah, walaupun gak macet-macet amat, tapi rame lah gitu ya. Jalanan lumayan rame. Ada aja yang jahil ya. Teman saya megangin apa tadi, bola ya. Jahil amat tangannya nih. Oke, friend, seru ya. Mudah-mudahan nggak keseruan aja, friend. Dia ngebut banget, friend. Ngebut banget dia di depan. Gila. Jadi ini ketinggalan, tapi sengaja sih saya di belakang aja. Nggak apa-apa lah. Wah, ngebut sekali. Udah, Pak, saya duluan, Pak. Biar saya belakang. Itu dia, friend. 1, 2, 3, 4. Nah, dia tuh ada di 4 lokasi ya. 4 lokasi apa? 4 motor lah. Tapi yang paling berisik yang nomor 3 itu teman saya itu. Berisik banget, gila. Hybrid lagi dia. Wih, saya juga akhirnya kepancing ya kan, dengan waduh, hybrid ya, anjir. Ya kalau dibandingin dengan apa namanya 4 tak sih ya, lebih unggul 2 tak sih ya. Untuk gentakan-gentakannya juga, untuk tarikannya, untuk besetannya, pokoknya dia lebih unggul lah ya. Tetapi kembali lagi untuk masalah dapur pacu, untuk bahan bakarnya ya kurang lebih, karena memang itu 2 tak, agak sedikit boros lah ya. Oke, friend, memang pada sore ini kalau dibilang dadakan ya dadakan, nggak ada persiapan awalnya tuh, karena memang tadi memang sengaja sih kumpul-kumpul, terus tiba-tiba ada ide pengen leading sore, ya udah saya mau ikut aja. Yang penting kita bisa apa namanya, refreshing lah ya. Di lain sisi juga selama 5 hari full, dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita full aktivitas
Ya sesekali kita reading bareng teman-teman kerja lah, tapi seru juga sih menurut saya. Agak apa namanya, agak berkesan gitu lah ya. Ya alhamdulillah suasananya cerah, ya mendung, sangat kantor orang sudah mengharudang panas gitu lah, panas ya. Jalur ini sering saya apa namanya lalui, bahkan di beberapa video motovlog saya itu di sebelum-sebelumnya itu ada lah. Mungkin ada dari teman-teman sudah pernah lihat video motovlog saya yang kebetulan lewat jalur ini. Ya lumayan inilah, lumayan sering saya lewat sini. Bahkan hampir 1 bulan sekali lah saya lewat sini. Tapi ini bendungannya lumayan jos, ini dibangun seperti ini. Oke, ini nih yang kayaknya berat nih, Upin di depan. Gak bisa overtake gue. Jos man. Yo sikat. Wih, saya ngebut banget berat kendaraan. Saya kawal di belakang aja udah. Itu teman saya ini. Oke. Lumayan berat ya. Super bomber semua masalahnya dia, subur dia. Subur. Tancap terus. Jos, tancap terus. Oke. Mau pindah nggak? Kasihan dia, berat ya. Saya suruh pindah aja dia lah. Kayaknya berat amat. Enggak, oke. Gak mau dia, sial. Gaya banget. Berat tuh kan. Takutnya dia overhead. Bukan overhead. Pindah. Oke, friend. Ya, sudah pindah dia, kasihan. Gak kuat ya. Oke, friend. Saya cek. Oh, lagi dah. Kita cabut lagi. Ya, di sesi sudah mulai nanjak. Teman saya kayaknya keberatan dia, karena memang motor juga
Harusnya sih kuat ya, tapi karena mungkin terlalu bebannya terlalu apa namanya terlalu berat mungkin lah ya. Saya juga kurang tahu kan hal itu. Ada-ada aja nih. Saya kawal dari belakang. Saya suruh pindah aja biar bosnya ke saya. Cuman ya itu dia nggak bakalan kesut oleh saya kan. Oke friend, wah ngajarnya terlalu jauh nih friend, beneran jauh banget nih. Berat. Oke friend, udah di depan tuh kayak teman saya tuh. Nah nggak apa-apa lah, yang penting hari ini kita happy ya kan, hari ini kita reading sore, intinya itulah sama teman-teman. Oke friend. Dan memang jalur ini sudah mulai nanjak ya, mulai dari Cidahu tadi, kecamatan Cidahu, sehingga tenaga motor itu juga sepeda motor itu harus benar-benar fit dan prima lah ya, karena memang situasinya sangat inilah. Dan ini teman saya nih, satu yang tadi ranking 1, yang keduanya ini, yang kedua oke, ini sudah terlewati. Nanti ada yang satu lagi nih, yang satunya mana nih? Biasanya di lingkungan sini banyak durian friend, banyak yang jual durian, tapi nggak tahu nih tahun ini nggak ada kayaknya di pinggir-pinggir jalan nih. Biasanya banyak. Ya mudah-mudahan ya motor saya juga kuat, yang sengaja sudah saya tadi cek, ban juga udah saya cek karena emang sengaja untuk join ya, untuk berboncengan biar nggak gembos, karena jalur ke depan itu masih akan banyak tanjakan-tanjakan yang ini. Lumayan curam tanjakannya. Oke friend, kita cek friend. Oke, ya berhenti tuh. Nggak tahu kenapa, kayaknya mau isi bensin apa gimana ya. Dan itu banyak yang ini ya. Saya ini menggunakan ini ya, untuk rekor video ini menggunakan handphone saya yang ditaruh di dada. Untuk cadangan saya jaga-jaga, karena yang di Pro 5 ini, yang di helm ini belum saya aktifin untuk cadangan nanti, karena perjalanan masih jauh. Jadi saya menggunakan beberapa gadget untuk merekam video perjalanan reading sore ini, karena banyak momen-momen yang harus direkod. Mudah-mudahan baterainya cukup saja, walaupun saya sebenarnya ada charger, tapi ya jaga-jaga aja lah. Tapi kayaknya masih inilah ya, masih merekod ya, dengan kondisi jalan yang agak lumayan rame. Sebenarnya kalau dari arah sana itu lebih cepat,
hanya saja jalanannya sangat rusak ya, sangat rusak banget. Si bensin kayaknya. Oke. Kayaknya aku si bensin kayaknya. Oke, friend, teman saya si bensin kayaknya, friend. Ini dia nih, yang kegedean nih, dia nih orangnya nih, yang kegedean, motornya sampai ngeden-ngeden nggak kuat ya. Tanjak. Ini satunya nih, satunya nih, satunya nih, orangnya nih, terus satu lagi di sana, satu lagi di sana. Nah ini dia nih, satunya nih. Wih. Oke, gendong Lis. Oke, untuk berapa kan saya? Oke friend, kita lanjut lagi friend ya, karena teman kita juga sudah standby lagi, sudah ready untuk melanjutkan perjalanan menuju Palutungan. Baik. Jos. Dia sempat ketinggal juga tadi, friend. Gak tahu si BBM kali di pom. Tetapi dia udah nyusul juga, udah kembali nyusul. Dan rencana jalan mau ke lewat ini ya, Ciawi lurus. Dari Ciawi lurus tujuan akhir ke Palutungan. Nggak tahu jero apa enggak nih kamera nih, karena suasananya agak sedikit ini terik. Mungkin kamera juga akan ini agak sedikit jelo. Tapi saya udah sudah aktifin mode stabilizernya. Mudah-mudahan kamera stabil aja, nggak goyang gitu. Terus kayaknya kita ini nih agak sedikit ini ngebut, karena waktu udah jam 3 soalnya ini. Takut nyampe sana udah gelap kan, kurang bagus juga spotnya, suasananya juga kurang inilah ya. Suasananya kurang terang kalau nyampe sana terlalu sore. Mudah-mudahan nyampe lah. Saya yakin teman-teman yang tahu jalannya, karena saya nggak tahu yang arah ke Palutungan tuh, udah lupa udah berapa tahun. Dulu saya muncak lewat jalur Palutungan ke Gunung Ciremai. Nah, muncaknya lewat jalur Palutungan. Pernah muncak tahun berapa saya udah lupa tuh. Di Gunung Ciremai itu mendaki ya, mendaki Gunung Ciremai lewat jalur Palutungan. Saya dulu mendaki itu mulai malam ya, perjalanan pendakian itu dimulai jam Oke, sorry ya, tadi ada ini apa, ada melewati pembangunan masjid yang sedang ini cari donatur. Jadi
lebih keganggu suasananya. Jadi ya bukan keganggu ya, mohon maaf, maksudnya nggak kedengeran gitu. Saya ngomong apa tadi nggak kedengeran. Oh iya, tadi saya ngomong pas pendakian itu ya. Saya dulu mendaki Gunung Ciremai dimulai pada malam hari. Mulai start saya dari bawah, dari pos Palembungan itu jam berapa ya? Jam 6 lah, jam 6 maghrib. Kalau nggak salah tuh habis maghrib saya mulai start. Dan saya pada waktu itu masih inget tuh, ada beberapa pos yang harus dilewati. Salah satunya adalah pos 1, pos 2 yang apa namanya, yang di situ bukan pos 1 dan pos 2 itu kita harus membawa persediaan air karena di pos-pos selanjutnya itu udah nggak ada sumber mata air ya. Saya mulai dari maghrib itu melewati beberapa pos. Nah, pas pada waktu kurang lebih jam 2 malam lah. Jam 2 malam saya nyampe di kurang seperempat lagi kita udah nyampe puncak. Jam 2 malam. Nah, di situ saya memutuskan untuk beristirahat dan saya sementara untuk ngetem di situ. Dan saya ngomong ke teman-teman, ini mau lanjut apa gimana? Nah, teman saya bilang, nanti aja kita ngetem aja di sini. Karena pengen saya sih sebenarnya sih lanjut ya, karena pengen cepet-cepet nyampe dan udah kita kembali lagi. Nah, tapi teman saya bilang, kalau nyampe sana mau apa? Karena apa yang mau dilihat, karena suasananya juga suasananya masih pagi-pagi banget, belum ada apa-apa, gelap, maksudnya masih gelap lah ya. Akhirnya oh iya, saya kan masih jadi inget nih, kan teman saya gini, kan kita puncak berangkat malam kan tujuannya untuk melihat sunrise. Temannya harus minggu dulu di sini karena perjalanan tinggal seperempat lagi nih menuju puncak. Kira-kira diperkirakan waktu itu kurang lebih jam 1,5 jam lah kita untuk menuju puncak itu dari jarak seperempat lagi itu. Akhirnya saya bikin tenda darurat dulu di situ, dan tenda sementara yang nanti juga akan dibongkar lagi karena hanya untuk ini aja, beristirahat sejenak di perempat gunung itu, di perempat puncak gunung maksud saya. Setelah saya bikin tenda, terus bikin ya karena perut sudah mulai kosong ya, bikin mie instan, merebus air dan lain sebagainya. Dan saya sempat juga bikin kopi dari mulai jam 2 malam kita mulai inilah mengisi perut karena sudah lapar sampai jam 4, kurang lebih jam 4 subuh. Nah, kita bergegas berbenah nih, beres-beres tenda yang tadinya sudah terpasang, kita copot-copotin lagi karena memang tendanya yang tenda portable ya cuma pasang kayak gitu. Kita bongkar, kita masuk kemas, kita beresin, masukin lagi ke dalam keril ya. Dan pas tepat jam 5 subuh kita lanjutkan perjalanan menuju puncak dengan jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam. Dan benar saja, untung tidak melanjutkan perjalanan pada waktu tadi malam tuh jam 2, untung kita break dulu, kita lanjutkan pada pagi. Karena apa? Ternyata benar. Satu, kalau nyampe sana pun ya kita terlalu malam lah, nggak mungkin kan kita mengangkat di atas karena situasinya juga ataupun tempatnya juga nggak mungkin buat mendirikan tenda di atas yang anginnya cukup kencang. Ternyata betul, jalan menuju perempat puncak itu kita kan ada di perempat puncaknya kurang seperempat lagi lah, kalau bahasa ini kurang sedikit lagi lah kita nyampe puncak.
jalurnya ekstrim banget, friend. Bayangin kalau malam kita ini yang apa namanya, yang kayak saya kan belum tahu nih, baru pemula, memang kesulitan banget. Aduh, apalagi kalau tadi malam, pikir saya kan. Untungnya saja teman saya tuh bilang udah jeda aja dulu, break di sini nungguin. Ternyata betul. Dan memang tempatnya juga sangat indah pada waktu sudah mau menjelang sampai puncak. Sangat-sangat indah sekali, sangat-sangat mempesona sekali. Gak membayangin lah, pokoknya pemandangan yang begitu indah ciptaan Tuhan. Waduh, benar-benar. Jadi saya pas waktu nyampe puncak itu merasa saya tuh nggak ada apa-apanya, karena benar-benar alam semesta ini dengan kemudahannya begitu istimewa, begitu sangat-sangat besar, sangat saya kagum sekali pas nyampe puncak pada waktu itu. Dan sampai jam berapa ya, kurang lebih jam 8-an lah, saya turun dari puncak. Jam 8 lah kita turun dari puncak, nyampe pos awal kita start itu kurang lebih jam 12-an. Berarti berapa jam tuh perjalanan? Dari jam 8 pagi, 9, 10, 11, 12, jadi 4 jam saja untuk menuruni puncak Gunung Ciremai sampai ke pos pertama awal pendakian malam tadi. Nah, jadi ada perbandingan nih. Waktu awal pendakian saya start jam berapa? Jam 6 lah ya, jam 6 maghrib. Itu untuk mencapai puncak kurang lebih kalau dihitung-hitung dengan ini, jangan kita ngebreak lah ya. Kita nyampe perempat puncak kan jam 2 nih. Kalau dihitung-hitung dari perempat puncak itu ke puncaknya itu kurang lebih 1,5 jam. Nah, sedangkan start saya jam 6 maghrib. Jadi saya hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Kurang lebih 9 jaman. Butuh waktu 9 jam untuk puncak itu kategori start pada waktu malam hari ya. Saya pendakian itu dimulai pada maghrib soalnya. Butuh waktu 9 jam dengan jeda beberapa kali istirahat lah, intinya nggak mungkin saya langsung meneruskan dari titik nol pos pertama saya muncak dari Baluntungan itu. Nggak mungkin saya terus-terusan, jadi ada jeda istirahatnya juga, ada breaknya kan. Nah, disitulah maka dihitung ternyata memakan waktu untuk pendakian pada waktu malam hari itu kurang lebih menghabiskan waktu 9 jam saja. Nah, untuk turunnya nih, untuk turun gunung nih, untuk turun gunung itu kurang lebih hanya memakan waktu 4-5 jam saja, kan. 4-5 jam lah untuk turun. Dan itu pengalaman saya memuncak gunung yang sangat-sangat mengesankan sekali lah. Tahun berapa itu, udah lama banget. Nah, makanya saya kangen, dan kebetulan teman mengajak ke areal Baluntungan ya, saya sangat ini sekali ya, sangat menggebu sekali, sangat bersemangat sekali untuk menuju Baluntungan sana, karena memang ya saya sangat kangen melihat suasana yang dulu pernah saya kunjungi.
udah beberapa tahun silam lah, bahkan udah puluhan tahun kalau nggak salah tuh. Saya kalau diinget-inget dulu saya muncak itu tahun 2023. Iya betul, 2023 saya muncak itu. Sekarang tahun bukan 2002, saya muncak dulu tuh tahun 2003 itu muncak Gunung Ciremai. Sekarang tahun 2023, jadi berapa tahun tuh? 20 tahun lah ya, 20 tahunan kita udah tidak menyambangi ke sana. Mudah-mudahan dengan reading sore ini bisa mengobati ataupun bisa rememori, bernostalgia lagi yang dulu-dulu pernah berkunjung ke sana lah ya. Dan ini sudah melewati Pasar Ciawi ya, perjalanan ini sudah mulai nanjak karena mayoritas daerah Kuningan ini terkenal dengan pegunungannya ya. Jalannya lumayan ekstrim kan, ekstrim banget jalannya, lumayan ekstrim lah. Tapi ya namanya juga jalur pegunungan ya, memang harus seperti ini. Justru jalan-jalan seperti ini yang membuat kita tuh nggak ngantuk, Bang. Sebenarnya enak. Dan bising suaranya itu, suaranya sangat bising ya, Bang. Beneran, Bang. Teman saya gila, berat banget ini di belakang. Sial. Waduh. Isinya dia itu, perutnya itu 2 kali 2 sak semen, dia udah 2 sak semen, bener. Kurang dah. Oh, 80 kilo katanya, friend. Waduh, kok berat banget. Pantesan aja tadi yang motor depan tuh bonceng, dia keberatan. Aduh. Ya, tapi itu sebagai rasa apa ya, sesama teman lah, saya ajak lah teman saya ini biar kita bisa refresh melihat nih suasana seperti ini nih. Jadi otak tuh enggak di kerjaan aja ya kan, friend ya, agak refresh lah gitu. Oke, kita refresh melihat suasana seperti ini, jalan seperti ini. Kita mau hilangkan dulu penat-penat yang ada di kepala, yang saben hari tuh mikirin aja kerjaan. Oke, friend. Oke, saya juga harus isi BBM juga nih. Khawatir nggak nyentuh. Oke, saya off dulu ya, karena malam sudah. Tuh. Mana nih? Menem di jalannya mana, Pak?
lumayan bawa LX King, lumayan jejak juga nih suaranya. Hanya barangkali nggak begitu kedengeran ya. Enak dia pakai helm ini ya. Saya nggak bisa merokok nih, harus berhenti di Alfa dulu untuk berhenti di Alfa kalau mau nge-break. Suaranya benar-benar berisik ini. Lumayan berisik suaranya teman saya tuh. Jalannya nganggap terus ya dari tadi. Lumayan, kayaknya udah mulai ini nih, sore nih jalan. Ngeri suaranya. Dan udah mulai nikung-nikung lagi nih jalanan. Lumayan lah ya, ngeri. Dan konflik kita formasinya nih, formasinya komplit. Areal sini sudah apa ya namanya, sangat ini banyak tanjakan-tanjakan ini, tanjakan dan tikungan yang tiba-tiba menipin dan tiba-tiba menanjak. Nanti tembusnya ke jalan utama Kuningan Cirebon ya. Ngeri suaranya ini kan, bikin telinga saya sakit aja nih. Lumayan ngeri juga ini. Ngeri. Jalannya naik tapi lumayan juga sih buat apa ya, kebetulan dia ngambil ini unit dari apa namanya, dari dia suruh standing tapi nggak mungkin lah ya. Ngeri juga, hanya ngetes aja. Dan berarti saya tadi nggak sengaja pas isi bensin
dia nyuruh saya bawa ini, ya udah saya bawa nih. Lumayan lah, masih enak. Hanya sayang ini koplingnya kurang begitu nyaman. Masih lama friend, jalan kita friend. Masih harus kurang lebih setengah jaman lagi lah kita nyampe di Palupuan sana. Wih, ini jalan baru nih, jalan baru yang harus ditempuh. Dan weh, bagus juga nih situasinya nih. Tuh gini ya. Saya rekod Wih, mulai ya friend. Jalanan udah mulai menurun nih friend. Lumayan sangat menurun ini jalanannya ya. Lumayan ngeri juga ini jalanannya nih ya. Enak aja pakai matic lah saya. Tapi nggak apa-apa lah, agak berisik juga nggak apa-apa, agak berisik juga. Berisik nih kalau saya buka sedikit aja ini, buka sedikit suaranya waduh, nggak kedengeran nih di mic, hancur jadi suaranya nih. Noise-nya bukan noise angin lagi tapi noise noise knalpot ya. Lumayan keren lah jalannya lah, enak buat trading ya, trading sore ini jos lah pokoknya. Kalau malam kelihatannya jalur ini sangat terang sekali ya, karena banyak penerangan jalan lampu, banyak PJU penerangan jalan. Kalau saya gaspol ini berisik banget soalnya ini, karena saya imbangin aja deh. Ribuannya di 6 ribuan ya, kalau ribuan ribuannya nih. Dan ini kemungkinan harus di supel dulu nih kaki-kakinya, karena di tangan saya udah mulai penuh ini. Saya keep safety aja lah, karena gimana pun harus tetap keep safety reading supaya reading sore ini kita berjalan aman lancar tanpa ada halangan apapun ya. Oke kan? Suasananya sangat indah friend. Bener tuh, ada yang bikin ini nih, ada yang bikin konten. Halo, ada yang bikin konten juga nih ya. Ini ambil jalur mana nih? Saya ngikut aja soalnya nih. Jelangnya sangat bagus banget Ben, bener, enak lah, nyaman pokoknya buat trading, beneran, nyaman banget pokoknya, sangat nyaman.
apa sih nggak begitu gaspol, saya kasih setengah-setengah aja gitu biar minimal suara kita terdengar lah. Karena percuma juga kalau saya pakai mic, nah, tetapi karena suara motor ini sangat berisik. Lumayan sangat bising suaranya. Nih jalurnya juga keren, bener kan? Di sana ada bundaran yang bertulisan Santika. Nggak tahu Santika itu artinya apa. Diambil mana nih? Kesana ke Ciawi Gebang, kesini ke Kuningan, terus oke, rupanya kesini dia ambilnya. Oke, saya ikut aja lah. Lewat sini rupanya kan. Ya tahu nanti ke sana depan tembusannya apa. Saya juga baru sebenarnya sih udah lewat ke sini, tapi kayaknya saya mengingat-ingat kembali nih, baru udah lama kan, baru lewat sini lagi. Ini yang ini aja nggak ada suaranya, tapi kok aduh ini knalpot ya, musik amat kan. Wah, kan suara saya jadi beneran. Ini ada lampu merah di depan. Nggak tahu ini lampu merah mana ya. Wih, dia ambil jalur kanan aja friend. Sial, saya ketinggal lagi. Ada mobil mau belok. Saya ambil kanan, ambil kiri biar overtake, susah kalau dari sana. Temen saya ada yang pinggir sama temen saya. Oke, kita lanjut naik, masih nanjak friend. Oh. Dan di Kuningan sini rata-rata ini ya jalanan menyetas semua. Wih, ngeri kan. Ini harus buka gas banyak ini ya. Kalau saya ketinggalan jauh. Ya kan? Jalan nanjak terus nih. Kalau yang enggak biasa nanjak ini bakal kesulitan nih. Saya aja ini repot biasa bawa matic nih. Sulit banget friend. Bekasi Cirebon Kuningan lewat sini ya. Habis dari terminal Kertawangunan kayaknya nih. Oke. Abot berat. Cuman saya itu berat nih. Tajam sekali lingkungannya, ngeri. Ngeri keren, bener jalannya. Saya kagok ini udah lama nggak bawa racing, yang bawanya biasanya enak. Mereka bawa racing, sial.
nekat bawa riding ini. Seru juga tapi ada ngeri-ngerinya juga belum kaku gitu karena udah lama sekali saya nggak bawa motor ini, biasanya bawa motor, sekarang harus bawa ini, waduh ngeri juga. Wah, kalau ketinggal kemana kita ini? Alhamdulillah akhirnya. Ngeri juga, nggak bisa bawa ini koplingan nggak sial, tinggalan terus. Hah? Percuma mic-nya nggak kedengeran, berat sih. Oke, yuk. Oke, friend, yuk. Come on, friend. Ke atas temen list. Ke atas list. Lanjut, kita menuju Palutungan. Ambil jalur ke sini, terus belok kiri ya. Di depan itu terminal Kuningan ya. Right. Kita ambil kiri. Dan jalan pun naik terus nih kayaknya nih. Itu Gunung Ciremai tertutup awan ya. Dari Din sore menuju Palutungan. Jos banget nih, Bang. Dan tadi saya naik tutup lumayan ini ya, suaranya sangat apa namanya, waduh, banyak banget suaranya lah. Jangan nangkap terus nih kalau dari sini. Dulu saya sempat jalan kaki dari Palutungan sana sampai Awi. Yang dari awal saya pulang ke gunung itu tuh, Gunung Ciremai. Saya pernah jalan karena mungkin kehabisan uang saku lah ya. Saya nggak bisa pulang satu, saya harus jalan kaki turun dari Palutungan menuju Gang Jebrang. Karena diperkirakan pada waktu itu saya tidak cukup buat naik angkutan umum. Waktu saya jalan kaki. Ya, jalur umum, jalan kaki. Melewati Cigugur juga. Juga ini jalur, kalau nggak salah saya ingat jalur ini menuju ke apa sih namanya, Pisan Tanah lah kalau nggak salah ya, Pisan Tanah. Ini jalur baru sama jalur baru yang penggunanya kotak. Oh, kan suaranya gila kan, suaranya tapi noise-nya berapa? Sangat gede suaranya, noise-nya. Makanya kemungkinan recordingnya pecah-pecah juga suaranya, kan? Nah ini Gunung Keling, kalau nggak salah ini Gunung Keling nih. Wilayah Gunung Keling, ambil kiri, nah ya kan.
Oh. Ya, ngeri dia tuh, suaranya ngeri banget dia. Ya, kalau untuk berangkat ya, berangkat ya. Tapi kan apa dulu endek 150 cc, saya yakin sanggup dengan dia. Nanti walaupun itu masih unggul RX King, ya kan? Jalannya agak menikung gitu lah. Lumayan buat ini, jangan lengah lah intinya lah ya, harus tetap fokus. Karena di lain sisi jalanan menurun disertai dengan banyak tikungan-tikungan tajam, serta tiba-tiba jalur sudah menanjak ya. Dulu jalur ini dilalui oleh angkutan umum, friend. Elek. Jurusan Kuningan Cikijing kalau nggak salah. Tapi pada hari ini, di sore ini saya belum pernah melihat angkutan umum yaitu elek yang dulunya lewat jalur ini, sekarang kan nggak ada ya. Nggak pernah lewat sini lama, kayak tiba-tiba jalur ini tuh sepi kayaknya. Biasanya banyak elek lalu lalang sedikit tuh bener panggil. Enak sih. Nah, di wilayah ini seingat saya di sini tuh banyak penduduk sekitar yang profesinya sebagai peternak sapi yang diambil susunya untuk diperah, tapi nggak tahu sekarang apakah masih ada apa enggak nih. Dulu saya lewat sini banyak sekali olahan-olahan susu lah ya, dimasukin ke dalam tangki-tangki itu, banyak sekali dulu di wilayah ini. Dan dulu masih sepi ya, nggak seperti ramai sekarang. Dulu banyak masih tertanami ataupun dulu tuh banyak di susah amat sih ngomongnya, banyak rumpun-rumpun bambu intinya gitulah. Banyak rumpun bambu di sini nih, kayak gini masih ada. Tapi dulu mayoritas samping kanan kiri jalan ini rumpun bambu semua. Berarti sekarang tuh nggak ada yang olahan susunya, udah nggak ada kan. Nah, yang ke kiri ini Kuningan Kota, yang ke arah kanan lurus itu ke Bukit Palutungan itu, dan yang ke kiri sana nanti arah ke Cikijing, friend. Nah, di sini nih Gua Maria, ke sana ke Palutungan. Kita ambil jalur lurus. Oke. Kita ambil jalur lurus. Ini jalanan menanjak terus ya. Karena saya ingat waktu dulu saya muncak gunung ngambilnya jalur ini dari jalur Palutungan. Nah, nanti di depan sana itu kalau nggak salah banyak sayur-sayur gitulah, kayak model wortel, kentang dan lain sebagainya. Banyak petani-petani sayur. Udah berapa tahun, saya 20 tahun baru kesini lagi, friend. Ini situasi jalan menuju Palutungan tahun 2023 ya. Maaf saya ngomongnya agak ngegas, karena di depan sana teman saya itu
suara knalpotnya berisik banget, friend, beneran. Oke, ya untuk Matic 150 cc lah ya, untuk nanjak-nanjak segini lah, enteng lah. Ya begitu berat-berat amat kalau menurut saya mah. Suasananya juga tuh kan. Kaki Gunung Ciremai ini, udaranya juga sudah sangat sejuk, sejuk sekali dan beneran sangat indah dan sejuk. Indah suasananya ini kan, beneran enak, sejuk. Jalanan menanjak terus ya, menuju kaki Gunung Ciremai di wilayah Arutuma. Oke, kayaknya habis hujan di sini, friend. Ini jalanan basah soalnya ini. Wih. Oke lah. Nah, kita ambil pelan ya. Rame jalanannya ini. Antri. Ciremai Land Glamping. Glamping apa glamping ya? Ini akses jalan menuju jalur pendakian Palutungan ini. Pendakian ke Gunung Ciremai. Wah, ini sangat mantap sekali jalannya ini. Oke, saya antri dulu. Dan dari mana lewat dulu, Om?
much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do.